Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Brandon. Dan dalam video ini, yang akan saya jelaskan kepada kalian adalah tentang gravity car. Kalian tahu kan apa itu car? Ya, mobil lah, semua orang tahu. Dan apa itu gravitasi? Nah, gravity car ini berbeda dengan mobil-mobil yang kalian tahu gitu. Ya, gravity car ini adalah sebuah mobil yang bertenaga bukan dari bensin ataupun bahan bakar lainnya, tetapi mereka bertenaga gravitasi. Tahu kan ya gravitasi itu apa? Kayak benda jatuh karena gravitasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gravity car. Gravity car ini bisa kita buat dari bahan-bahan bekas bermacam-macam. Tidak susah kok. Nah, saya akan menunjukkan gravity car milik saya. Nah, sekalian lihat di sini. Ini adalah gravity car buatan saya. Nah, mereka memiliki menara gitu ya, dan mereka terbuat dari bahan-bahan yang murah juga dan mudah didapat. Nah, cara kerja gravity car adalah mereka memiliki sebuah menara yang dikaitkan oleh sebuah katrol di atas sini. Nah, setelah itu akan ada beban dengan benang, dan benang tersebut akan kalian sangkutkan ke salah satu roda di bagian belakang sini. Bisa dilihat kan ya? Nah, ketika sudah disangkutkan, nah itu akan dililit berkali-kali, dan kemudian saat dililit, beban akan tertarik ke atas. Nah, ketika beban ini menjatuh, mobil pun akan berjalan karena beban tersebut tertarik oleh tenaga gaya gravitasi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bahan-bahan yang saya gunakan untuk gravity car ini. Saya menggunakan semua barang bekas yang tidak semua sih, namun mobil ini terbuat dari sebagian besar barang-barang bekas. Yang namanya barang-barang bekas juga kan udah nggak dipakai gitu kan ya. Nah, barang bekas yang bisa kalian lihat sini adalah stick es krim yang murah didapat, dan saya menggunakan sumpit sebagai poros rodanya. Sumpit ini saya tempelkan kepada tutup botol yang kalian semua juga pasti punya lah ya kalau beli botol aqua ya. Dan tutup botol itu pun saya sangkutkan ke CD bekas, tahu kan kaset yang biasa dipakai nonton. Nah, menara dan kerangka mobilnya semua ini terbuat dari stick es krim, dan di bagian poros saya tempelkan sebuah sedotan agar roda dapat berputar dengan bebas. Karena untuk mobil gravity car ini dapat berjalan dengan gampang, roda harus bergerak dengan bebas seperti ini. Alat-alat yang saya gunakan mungkin lumayan ribet ya, karena stick es krim ini agak sulit dipotong juga kadang. Alat yang saya gunakan untuk stick es krim adalah sebuah gunting. Kalian butuh gunting yang keras karena stick es krim ini pun kadang ada yang keras, ada yang tidak gitu. Nah, lem kalian bisa menggunakan hal-hal seperti lem uhu atau lem tembak gitu. Dan untuk mengukur ketinggian mobil dan lain-lain, gunakan penggaris apapun yang kalian punya. Nah, selain itu, kalian akan untuk menghitung energi potensial, kinetik, dan lain-lain, kalian butuh menghitung massa dari mobil dan bebannya juga. Saya menggunakan sebuah timbangan seperti ini. Saya akan menunjukkan kepada kalian beban-beban yaitu sebanyak 3 macam yang saya gunakan dalam percobaan ini. Saya menggunakan 15 keping koin 500, 15 keping koin 1000, dan juga 4 batu baterai yang sudah semuanya diikat pada benang. Setelah ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang aplikasi yang saya gunakan untuk menghitung kecepatan, perhentian, dan macam-macam lah ya. Saya akan perlihatkan kepada kalian di sini. Nah, ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk menghitung semuanya. Nggak semuanya juga sih ya saya. Aplikasi ini adalah Avidemux. Dan selain ini,
aplikasinya sedang tidak bisa berjalan dengan baik ya, maafkan. Dan ini adalah salah satu video yang saya rekam. Saya merekamnya menggunakan HP. Dapat dilihat dengan jelas kan ya, walaupun kadang ya agak gelap. Nah, selain itu, saya akan memperlihatkan kepada kalian hasil perhitungan di Microsoft Excel. Nah, kalian bisa lihat dari aplikasi AviDemux tadi, dihasilkan berbagai macam hasil perhitungan dari semua video tersebut. Videonya ada banyak sih ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan semuanya. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu. Nah, yang berwarna hitam ini adalah waktu dan jarak setelah sebelum koin jatuh ke lantai. Dan yang warna merah sini adalah setelah koin tersebut lepas dari mobil dan terjatuh ke lantai, permukaan lantai. Di sini adalah grafik yang dapat kalian buat berdasarkan hasil dari sini. Di grafik sini kita bisa melihat semuanya. Kayak grafik yang garis berwarna biru adalah yang warna hitam sini nih. Yang sebelum beban jatuh, dan yang warna oranye ini setelah bebannya jatuh. Setelah membuat grafik ini, kalian bisa mendapatkan yang disebut dengan persamaan trendline, seperti angka-angka yang Y gini nih. Nah, saya sudah mempunyai banyak hasil-hasil percobaan di sini. Untuk koin 500, koin 1000, dan juga baterainya. Nah, dari hasil sini, kalian bisa menghitung percepatannya, kecepatan maksimum, dan kecepatan awal juga. Nah, di sini adalah tabel hasil semua percobaan tersebut. Ya, dari sini yang massa 48 adalah yang koin 500, yang baterai, dan yang koin 1000. Nah, setelah kalian mendapatkan semua ini, kalian bisa menghitung energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dihitung menggunakan rumus, yaitu M kali G kali H. M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian beban menuju permukaan lantai. Nah, massa dari baterai adalah 95 gram. Gravitasi bumi adalah 9,8. Dan ketinggiannya adalah 30,3 cm. Nah, setelah dikalikan semua ini, akan mendapatkan hasil energi potensialnya. Dan hasil energi potensialnya adalah 0,28. Dan seterusnya. Selain dari data-data untuk menghitung energi potensial, kalian dapat juga menghitung energi kinetik. Rumus untuk energi kinetik adalah kalian mengalihkan setengah dari massa dikalikan lagi ke kecepatan dikuadratin. Nah, ini adalah salah satu contoh dari energi kinetik dapat kalian lihat di sini. Dan setelah kalian menemukan energi potensial dan juga energi kinetik, kalian dapat menemukan efisiensinya. Nah, efisiensi dapat kalian temukan dengan cara energi potensial dibagi oleh energi kinetik. Nah, setelah kalian mendapatkan efisiensinya, sekarang kita lihat. Berarti terbukti bahwa setiap massa beban yang berbeda akan mempengaruhi ke energi potensialnya, energi kinetik, kecepatan, dan juga rata-rata dari efisiensinya pun kita bisa lihat semakin berat massa bebannya, efisiensi pun semakin besar. Nah, setelah kita lihat dari semua hasil percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa massa beban sangat berpengaruh terhadap kecepatan, percepatan, efisiensi, dan lain-lain pada mobil Gravity Car ini. Dan sepertinya itu sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan
Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan-perkataan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.